warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenar Mahesa Yuserna dengan NIM 14014222117 dengan nomor presensi 15. Di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi dan struktur keilmuan IPS. Berikut adalah materinya. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang dimensi struktur keilmuan IPS. Yang pertama dibahas yaitu pengertian dimensi dan struktur. Apa itu dimensi? Apa itu struktur? Jadi, dimensi adalah parameter atau ukuran yang dibutuhkan untuk menggambarkan sifat-sifat suatu objek, sedangkan struktur adalah bangun atau susunan yang terdiri atas unsur-unsur yang berhubungan satu sama lain dalam satu kesatuan. Dimensi IPS. Dimensi IPS terdiri atas yang pertama yaitu dimensi pengetahuan, yang kedua ada dimensi keterampilan, ketiga dimensi nilai dan sikap, dan yang keempat ada dimensi tindakan. Yang pertama yaitu dimensi pengetahuan atau knowledge, yaitu setiap orang memiliki wawasan tentang pengetahuan sosial yang berbeda-beda. Dimensi pengetahuan mencakup yang pertama ada fakta, yang kedua ada konsep, dan yang ketiga yaitu generalisasi. Keterkaitan fakta, konsep, dan generalisasi. Fakta, konsep, dan generalisasi saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan. Fakta-fakta sosial yang terjadi dalam kehidupan dihubungkan oleh konsep IPS melalui suatu ide, sedangkan konsep-konsep IPS dihubungkan oleh generalisasi melalui sebuah penalaran. Yang kedua yaitu dimensi keterampilan or skills. Dimensi keterampilan ini meliputi yang pertama ada keterampilan meneliti, keterampilan berpikir, keterampilan partisipasi sosial, dan keterampilan berkomunikasi. Keterampilan meneliti yaitu keterampilan yang diperlukan untuk mengumpulkan dan mengolah data. Aktivitas keterampilan meneliti yang pertama yaitu mengidentifikasi dan mengungkapkan masalah atau isu, mengumpulkan dan mengolah data, menafsirkan data, menganalisis data, menilai bukti-bukti yang ditemukan, menyimpulkan, menerapkan hasil temuan dalam konteks yang berbeda, dan membuat pertimbangan nilai. Selanjutnya, keterampilan berpikir. Beberapa aktivitas keterampilan berpikir yang pertama ada mengkaji dan menilai data secara kritis, merencanakan, merumuskan faktor sebab dan akibat, memprediksi hasil dari suatu kegiatan atau peristiwa, menyarankan apa yang akan ditimbulkan dari suatu peristiwa, curah pendapat, berspekulasi tentang masa depan, menyarankan berbagai solusi alternatif, mengajukan pendapat dari perspektif yang berbeda. Selanjutnya, keterampilan partisipasi sosial. Dalam belajar IPS, siswa perlu dibelajarkan bagaimana berinteraksi dan bekerja sama dengan orang lain. Keahlian bekerja dalam kelompok sangat penting karena dalam kehidupan bermasyarakat, banyak orang menggantungkan hidup melalui kelompok. Aktivitasnya yaitu mengidentifikasi akibat perbuatan dan pengaruh ucapan terhadap orang lain, menunjukkan rasa hormat dan perhatian kepada orang lain, berbagi tugas dan pekerjaan dengan orang lain, berbuat efektif sebagai anggota kelompok, mengambil berbagai peran kelompok, menerima kritik dan saran, dan menyesuaikan kemampuan dengan tugas yang harus diselesaikan. Yang selanjutnya yaitu keterampilan berkomunikasi, yaitu pengembangan keterampilan merupakan aspek yang penting dari pendekatan pembelajaran IPS. Setiap siswa perlu diberi kesempatan untuk mengungkapkan pemahaman dan perasaannya secara jelas, efektif, dan kreatif. Dimensi yang selanjutnya yaitu dimensi nilai dan sikap atau value and attitude, yang terdiri atas dua nilai. Yang pertama ada nilai substantif yaitu keyakinan yang telah dipegang oleh seseorang dan umumnya hasil belajar, bukan sekadar menanamkan atau menyampaikan informasi semata. Setiap orang memiliki keyakinan atau pendapat yang berbeda-beda sesuai dengan keyakinannya tentang suatu hal. Dan yang kedua yaitu nilai prosedural, yaitu sesuatu yang perlu dikembangkan atau dibelajarkan antara lain kemerdekaan, toleransi, kejujuran, menghormati kebenaran, dan menghargai orang lain. Selanjutnya yaitu dimensi tindakan atau action. Dimensi tindakan dapat dibelajarkan pada semua jenjang dan tingkatan kelas kurikulum IPS. Dimensi tindakan sosial untuk pembelajaran IPS melalui 3 model. Yang pertama, percontohan kegiatan dalam memecahkan masalah di kelas seperti cara berorganisasi dan bekerja sama.
kedua, berkomunikasi dengan anggota masyarakat, tiga, pengambilan keputusan dan menjadi bagian kegiatan kelas. Bahasan yang selanjutnya yaitu struktur IPS. Struktur IPS terdiri dari yang pertama ada fakta, 2 konsep, 3 generalisasi, dan yang keempat ada teori. Yang pertama, apa itu fakta? Fakta merupakan informasi atau peristiwa atau data yang spesifik dan sudah teruji kebenarannya. Fakta merujuk pada suasana khusus dan keberlakuannya terbatas, tidak berlaku umum. Fakta mempunyai kekuatan menjelaskan yang terbatas. Dan fakta dalam IPS adalah semua peristiwa atau kejadian nyata yang terjadi dalam lingkungan sosial. Contohnya yaitu ada banjir, tanah longsor, atau tawuran pelajar. Dan berikut adalah gambarnya. Yang kedua yaitu konsep. Konsep merupakan beberapa fakta yang saling berkaitan dan berisi pengertian tentang sesuatu. Dalam implementasinya, konsep ada yang dinyatakan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu ada konsep konkret yang yaitu bisa diamati melalui panca indera, dan yang kedua yaitu konsep abstrak yaitu berupa ide atau gagasan ideal masyarakat. Selanjutnya yang ketiga ada generalisasi. Apa itu generalisasi? Generalisasi merupakan hubungan antara 2 konsep atau lebih yang menunjukkan adanya hubungan sebab dan akibat lalu ditarik suatu kesimpulan. Contoh dari generalisasi yaitu hutan yang gundul dapat mengakibatkan banjir. Yang terakhir yaitu teori. Teori merupakan rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi serta perkiraan tentang implikasi atau akibat dari rangkaian fakta-fakta, konsep-konsep, dan generalisasi tersebut yang satu sama lainnya sangat berhubungan. Teori biasanya di setiap negara itu sama. Selanjutnya, teori di dalamnya mengandung yang pertama ada konsep, definisi, dan proposisi. Yang kedua, terdapat hubungan yang logis di antara konsep, definisi, dan proposisi. Yang ketiga, hubungan tersebut menunjukkan cermin dari fenomena sosial. Dan yang terakhir yaitu teori dapat digunakan untuk eksplanasi dan prediksi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.